Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua, siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareca Kelampok, khususnya kelas 10 PKJ. Semoga kalian semua di rumah kalian masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan pada pagi hari ini saya masih menyampaikan materi yang sebelumnya. Jadi saya harapkan kalian sudah siap dan membuka kembali memori untuk materi yang di pertemuan kemarin. Sebelum saya menjelaskan materinya lebih lanjut serta lebih lengkap, kembali lagi saya ingatkan untuk kalian semua bahwa kalian harus tetap semangat belajar dan juga harus tetap semangat menjaga kesehatan, karena kita belum bisa belajar secara tatap muka langsung, karena kita ketahui bersama situasi dan kondisinya belum membaik. Jadi kalian masih belajar secara online, tapi tidak menyurutkan kalian untuk tetap belajar. Baiklah siswa dan siswiku semuanya, untuk pertemuan pembelajaran jarak jauh kali ini kita membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini merupakan pertemuan lanjutan, di mana pertemuan kali ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-14, pertemuan yang sudah cukup lama sekali. Jadi kalian saya harapkan sudah menguasai materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang teks hikayat. Masih bersama saya yaitu Bu Deni Dwi Yulihas Putih. Jadi saya harapkan ketika kalian menyimak video dari saya ini, mohon untuk menyimak dari awal sampai akhir agar kalian bisa memahami informasinya dari awal sampai akhir, agar tidak terpotong-potong sedikit pun. Yang berikutnya, adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini yaitu KD 3.8 yang tertulis membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kalian menyimak informasi yang saya sampaikan, diharapkan mampu untuk membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen. Seperti itu ya. Selanjutnya, ada peta konsep yang akan saya sampaikan secara lengkapnya pada pertemuan kali ini, meliputi yang pertama, karakteristik kebahasaan dalam hikayat. Yang kedua, perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen.
Jadi ada 2 peta konsep yang akan saya jelaskan secara lengkap. Jadi saya mohon kalian menyimak informasi penjelasan dari saya dari awal sampai akhir, agar kalian mengerti dan memahami informasinya secara utuh. Baiklah, kita masuk ke pengantar terlebih dahulu ya. Silahkan kalian simak dan bisa kalian baca informasinya secara cepat. Pernahkah kalian membaca cerita lain selain hikayat? Bagaimana kesamaan dan perbedaan keduanya? Selain hikayat, kalian juga perlu membaca cerita dengan genre yang berbeda. Salah satu contohnya adalah cerpen. Ketika kalian memiliki banyak ragam bacaan atau cerita yang berbeda, kalian dapat dengan mudah membandingkan cerita-cerita tersebut berdasarkan kesamaan dan perbedaannya. Berikut kalian diperkenalkan dengan cara membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dari teks cerita atau hikayat dengan cerpen. Ya, kita masuk ke materi yang pertama ya, submateri tentang karakteristik kebahasaan dalam hikayat. Hikayat merupakan bentuk sastra tradisional yang memiliki ciri khas yang unik. Begitu pula dengan cerpen, sebagai sastra modern yang memiliki cirinya tersendiri. Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Di antara ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah banyak menggunakan konjungsi hampir pada setiap awal kalimat. Selain banyak menggunakan konjungsi, hikayat menggunakan kata-kata arkais. Hikayat merupakan karya sastra klasik. Artinya, usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, tidak semua kata dalam hikayat kita jumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut sebagai kata-kata arkais. Ya, kita pada bagian yang pertama, yaitu tentang penggunaan bahasa. Penggunaan majas di sini ya, penggunaan gaya bahasa. Sebelum menggunakan majas atau gaya bahasa dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dahulu perlu kalian ketahui apa itu definisi majas. Majas didefinisikan sebagai gaya bahasa untuk menyampaikan pesan dengan cara kiasan. Majas menunjukkan makna tidak sebenarnya menggunakan cara imajinatif. Tujuannya membuat pembaca mendapatkan perasaan emosional dari gaya bahasa yang digunakan. Terdapat berbagai macam jenis bahasa dalam bahasa Indonesia. Nah, secara umum, jenis majas dibedakan menjadi majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran,
dan majas gasan. Perbedaan jenis majas tersebut akan berpengaruh terhadap cara pengungkapan dan makna hiasan. Jenis-jenis majas dan contohnya akan dijabarkan lebih lanjut. Jadi silahkan kalian simak materi informasi yang berikutnya. Yang pertama yaitu majas perbandingan. Ada beberapa majas perbandingan yang akan saya sampaikan di sini ya. Yang pertama yaitu majas personifikasi, atau lebih gampangannya itu adalah majas perorangan. Kata kuncinya ada di kata person. Person itu sama saja dengan orang. Nah, lebih lanjutnya artinya adalah majas personifikasi merupakan majas dengan gaya bahasa yang memanusiakan benda. Maksudnya, benda mati diibaratkan memiliki sifat seperti manusia atau mengorangkan benda mati. Contoh, daun yang tertiup angin berjoget layaknya tidak memiliki masalah. Jadi saya beri garis besar ya, di situ saya beri warna yang berbeda pada contoh kalimat pertama, yaitu kata berjoget. Di mana kata berjoget ini adalah kata yang biasa kalau manusia itu lakukan. Jadi bukanlah benda mati. Jadi daun itu diibaratkan seperti manusia ya. Jadi di situ contohnya benar sebagai contoh dari majas personifikasi. Karena yang biasa berjoget itu adalah manusia. Yang berikutnya contoh nomor 2, langit biru menatapku dari atas sambil tertawa. Yang saya beri warna berbeda yaitu warna biru. Kata menatapku itu biasa dilakukan oleh manusia. Jadi langit biru itu kan benda mati, seolah-olah hidup seperti manusia yang menatap dari atas sampai bawah kepada orang yang ada di bawahnya, seperti itu ya. Jadi contoh nomor 2 itu sebagai contoh dari majas personifikasi. Selanjutnya ada majas metafora. Majas metafora ini artinya adalah meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contoh, meskipun Stella adalah anak emas, dia tidak pernah manja pada orang tuanya. Jadi kata yang berwarna ungu yaitu kata anak emas itu artinya adalah anak kesayangan. Jadi majas metafora mudahnya adalah majas yang menggunakan kata dengan makna yang tidak sebenarnya atau dalam bentuk ungkapan ya. Nomor 2, warga yang ketahuan mencuri akan menjadi buah bibir orang-orang di sekitarnya. Kata buah bibir itu artinya bukan bibir yang berbuah, akan tetapi maknanya adalah bahan pembicaraan. Paham ya? Jadi anak emas, buah bibir itu bagian dari contoh kata dalam majas metafora. Majas dengan kata dan makna yang bukan sebenarnya dari kata tersebut. Bisa dimengerti ya. Baik, yang selanjutnya majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan majas untuk mengungkapkan suatu hal yang berlebihan. Makanya majas hiperbola nama lainnya adalah
majas yang berlebihan atau melebih-lebihkan. Itu sebagai kata kunci untuk mengingat kalian ya. Bahkan tidak jarang pada kalimat ungkapan majas hiperbola ini tidak masuk akal. Contohnya, ayah bekerja siang malam membanting tulang tanpa memperhatikan kesehatannya sendiri. Ini membanting tulang ya sama saja dengan bekerja keras ya. Jadi bukan tulangnya yang dibanting-banting. Nah, ini berlebihan sekali. Hanya kata membanting tulang bagian dari contoh majas hiperbola kalau dimasukkan dalam kalimat yang sesuai. Kemudian yang kedua, suaranya ketika menyanyi membuat hancur seisi dunia. Ya, sekeras apapun, sebagus apapun suara seorang penyanyi itu tentunya tidak akan membuat hancur isi dunia. Makanya kalimat dengan karakter seperti ini, contoh seperti ini, di mana kata yang saya beri warna merah membuat hancur itu merupakan bagian dari contoh majas hiperbola. Ketidakmungkinan ya, kalau kalian pahami lebih lain lagi. Selain melebih-lebihkan juga ketidakmungkinan. Berikutnya, kita masuk pada contoh majas pertentangan ya. Majas pertentangan di sini juga akan saya jelaskan beberapa contohnya, meliputi satu, ada majas litotes. Majas litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri, meskipun kenyataannya yang sebenarnya adalah yang sebaliknya. Makanya untuk kemudahan kalian ada kata lain dari majas litotes, yaitu majas merendahkan diri. Jadi orang yang menyampaikan itu direndahkan oleh dirinya sendiri, oleh ucapannya sendiri di hadapan orang lain, agar mungkin bisa saja dianggap tidak sombong. Kadang kan kita biasanya menyombongkan diri ya kalau orang itu merasa dirinya itu lebih. Akan tetapi berkaitan dengan majas litotes, diri kitalah yang direndahkan oleh diri kita sendiri, agar tidak dianggap sombong oleh lawan bicara kita. Contohnya, selamat datang ke gubuk kami ini. Jadi orang kalau yang merasa orang yang punya jiwa untuk sombong itu pasti tidak mengucapkan gubuk itu dengan kata gubuk, melainkan bisa saja langsung ke istana. Tapi karena tidak mau dianggap sombong, akhirnya seseorang itu akan merendahkan dengan kata gubuk. Jadi gubuk di sini itu memiliki artian sebagai rumah ya. Jadi kalau kalian itu orangnya sombong, pasti tidak mau mengucapkan kata gubuk, pasti langsung ke tujuannya, bisa istana atau rumah gitu. Atau contoh yang lain tidak saya tuliskan, yaitu makanlah seadanya dengan sambal terasi. Nah, sambal terasi di sini saya garis bawahi ya. Sambal terasi di situ ketika kalian langsung masuk ke rumah seseorang tentunya akan merasa shock atau kaget. Masa saya berkunjung ke rumah teman, saudara hanya dikasih sambal terasi. Tapi pada kenyataannya setelah kita membuka tutup saji yang ada di atas meja makan itu bukanlah sambal terasi yang sudah diucapkan oleh pemilik rumah, melainkan sudah tertata ada mungkin ayam goreng, bebek bakar,
kambing guling ataupun yang sebagainya. Jadi di sini ada kemewahan ketika akan makan dari seorang tamu yang sudah disediakan oleh pemilik rumahnya. Kenapa kok si pemilik rumah itu mengucapkannya hanya dengan sambal terasi? Ya karena tidak mau dianggap sombong, makanya direndahkan sendiri oleh diri dia sendiri. Bisa dimengerti ya? Ya. Yang selanjutnya ada majas paradoks. Majas paradoks artinya adalah majas yang mengungkapkan situasi menggunakan kata yang sifatnya berkebalikan dengan kenyataannya. Contoh, gadis itu merasa kesepian di tengah pesta yang begitu ramai. 2. Para petani kelaparan di lumbung padi. 3. Sari menangis meskipun ia melihat semua orang di sekitarnya tertawa. Jadi, gadis itu merasa kesepian di tengah pesta yang begitu ramai. Maksudnya di sini saya jelaskan ya. Kalau di tengah keramaian pesta, itu pasti tidak akan merasa sepi, melainkan bahagia. Akan tetapi karena di sini sebagai majas paradok yang mana kebalikan dari kenyataannya, maka tertulisnya adalah merasa sepi di tengah pesta yang begitu ramai. Merasa sepi, pesta dan ramai itu yang saya berwarna berbeda sebagai kata kuncinya. 2. Para petani kelaparan di lumbung padi. Nah, kelaparan di lumbung padi, padahal lumbung padi itu kan stoknya banyak dan melimpah. Mana mungkin para petani itu kelaparan? Yang ada harusnya adalah makmur. Nah, tapi karena di sini sebagai paradoks, jadi tentu akan berkebalikan dengan kenyataannya atau yang sebenarnya. Jadi kelaparan di lumbung padi. Sari menangis meskipun ia melihat semua orang di sekitarnya tertawa. Banyak orang tertawa kok dia menangis? Ya karena di sini sebagai paradok yang berkebalikan tadi dengan kenyataannya. Ya menangis pastinya di sekitar orang-orang yang tertawa. Nah, di sini kan sudah jelas sekali pasti berkebalikan dengan kenyataannya. Kalau ada kata-kata seperti ini dalam kalimat, itu sebagai majas paradoks. Dalam menjawab kalimat majas, kalian cari kata kuncinya terlebih dahulu agar kalian bisa menjawab masuk ke dalam kategori majas apa. Paham ya? Yang selanjutnya yaitu majas antitesis. Majas antitesis merupakan majas dengan perpaduan kata yang artinya berkebalikan atau bertentangan. Contoh, baik buruk perbuatannya akan mendapatkan balasan suatu saat nanti. Baik buruk. Nah, di sini ada penggunaan antonim, lawan kata. Ya, antitesis itu berarti kata kuncinya adalah antonim, majas berantonim. Yang kedua, jangan pernah menilai seseorang hanya melihat benar salah perbuatannya. Jadi kata benar salah itu sebagai antonim. Kata benar lawannya salah. Yang ketiga, memasrahkan hidup mati kepada Tuhan akan membuat hidup semakin tenang. Jadi kata yang berantonim pada kalimat nomor 3 itu ada pada kata hidup mati. Hidup lawannya ya mati. Itu ya. Jadi contoh tersebut semuanya masuk ke dalam contoh majas antitesis. Yang selanjutnya kita ke majas sindiran.
Sama seperti majas yang sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh majas sindiran. Di antaranya satu, majas ironi atau sindiran halus. Majas ironi merupakan jenis majas sindiran yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta. Pada majas ironi, bagian awal kalimat seakan-akan memuji, tetapi sebenarnya sedang menyindir. Contoh, rajin sekali jam segini atau jam 9, di situ tertulisnya jam 9 baru bangun. Nah, padahal jam 9 itu kan sudah mulai waktu siang ya. Nah, di situ ada kata rajin sekali. Nah, perhatikan lawannya, dia disindir secara halus. Ya, sebenarnya dia itu malas. Yang kedua, sudah berapa hari tidak mandi? Kok badanmu sangat harum? Nah, di sini kan dia menyindirnya. Sudah berapa hari tidak mandi? Kok baunya harum? Padahal kalau tidak mandi lama kan harusnya baunya tidak enak. Ya, karena di sini sebagai contoh dari majas sindiran, lebih tepatnya ironi atau sindiran halus. Bisa dimengerti ya. Yang selanjutnya ada majas sinisme. Majas sinisme adalah majas yang menyampaikan sindiran secara langsung pada objek yang dimaksud. Contoh, belingmu sangat bau, seperti tidak pernah dicuci. Nah, ini sindiran yang langsung menyebutkan pada objek yang dimaksud. Jadi tanpa melihat sekitarnya. Yang kedua, badannya gemuk sekali, seperti orang yang kelebihan gizi. Itu. Ini adalah contoh sinisme. Paham ya? Yang berikutnya ada majas sarkasme. Ini sindiran kasar sekali. Majas sarkasme adalah majas atau gaya bahasa yang menggunakan kata-kata keras, mencela, kasar yang digunakan untuk menyinggung dan menyindir seseorang atau sesuatu secara langsung tanpa menggunakan kiasan maupun kata sebaliknya yang berlawanan dengan maksud yang ingin disampaikan. Contoh, kau pikir aku ini orang bodoh. Kau yang bodoh sudah berani berbohong kepadaku. Itu ya. Yang kedua, dasar otak udang, kerja begitu saja nggak becus. Yang ketiga, dasar sampah masyarakat, hanya mengganggu ketertiban umum. Ini contoh dari kalimat majas sarkasme. Ketika diucapkan oleh seseorang pun, dia mengucapkannya itu akan dengan kerasnya, ya, dengan kasarnya. Benar-benar dia itu mencela. Bisa dimengerti ya. Yang keempat, majas penegasan. Nah, ada beberapa contoh majas penegasan di sini, meliputi majas repetisi. Majas repetisi adalah majas yang menggunakan kata berulang dalam satu kalimat. Jadi diulang lagi dalam satu kalimat itu. Lebih tepatnya ya beberapa kata, ya. Contoh, dia adalah penyebabnya. Dia si perusak barang. Dia yang membuat kotak ini rusak. Jadi ada kata yang diulang dalam satu kalimat itu. Yang namanya kalimat itu kan diakhiri dengan satu tanda baca titik. Jadi kata yang diulang itu adalah kata dia, dan dia. Jadi kata dia diulang lagi 2 kali. Paham ya? Yang contoh kedua, saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin membanggakan orang tua. Saya ingin membuat mereka bahagia. Jadi kata saya ingin itu diulang lagi 2
kali dalam satu kalimat tersebut. Namanya adalah contoh majas repetisi. Yang kedua ada majas klimaks. Majas klimaks yaitu suatu gaya bahasa yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara berurutan. Jadi semakin naik, semakin memuncak atau semakin hebat. Ini contoh makna dari majas klimaks. Contohnya, berbagai kendaraan memenuhi ruas jalan utama, dari mulai sepeda, sepeda motor, mobil, bus, hingga truk kontainer yang membuat jalanan penuh sesak. Jadi kata sepeda, sepeda motor, mobil, bus, hingga truk kontainer ini adalah kata kunci untuk menandakan kalimat tersebut mengandung majas klimaks. Jadi dari kata yang kecil naik ke yang besar, yang sedang, yang besar, dan besar-besar lagi. Itu adalah majas klimaks. Jadi sepeda lebih kecil dari sepeda motor, kemudian mobil lebih besar dari sepeda motor. Ya, saya ulangi lagi, sepeda motor lebih besar dari sepeda, mobil lebih besar dari sepeda motor. Kemudian bus dan truk kontainer itu lebih besar lagi dari mobil. Jadi kata-katanya yang dipakai itu akan semakin naik, semakin besar. Yang kedua, contohnya adalah kehidupanku menjadi indah ketika menemukan jodohku, mulai dari kenalan, pendekatan, berpacaran hingga menikah. Ini contoh lainnya ada di kata kenalan, pendekatan, berpacaran hingga menikah. Ini adalah kata-kata yang semakin naik. Yang berikutnya ada majas anti klimaks. Majas anti klimaks ini lawannya majas klimaks. Majas anti klimaks yaitu suatu gaya bahasa yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara berurutan. Jadi semakin menurun atau melemah. Contoh, kopi disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari orang tua, dewasa, remaja, hingga anak-anak. Nah, jadi di sini ada kata dengan warna hijau itu sebagai penanda kata tersebut mengandung majas anti klimaks. Maksudnya apa? Jadi kata dewasa itu akan lebih kecil dari orang tua, remaja lebih kecil dari dewasa, anak-anak juga lebih kecil dari remaja. Yang kedua, di sebuah tempat pelatihan badminton dibagi menjadi kelas mahir, kelas lanjutan, kelas dasar, dan kelas pemula. Jadi kelas mahir, kelas lanjutan, kelas dasar, dan kelas pemula ini adalah bagian dari kata yang maknanya akan semakin kecil atau semakin melemah, semakin menurun. Maknanya itu tidak naik, melainkan menurun. Maka kata ini sebagai kata penanda untuk kalimat yang di dalamnya mengandung majas anti klimaks. Bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang penggunaan kata-kata arkais. Hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa dan di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan dan kepahlawanannya. Hikayat Hang Tuah I merupakan sebuah karya sastra Melayu. Kata-kata yang terdapat dalam hikayat mengandung unsur arkais. Kata adalah satuan terkecil yang dapat berdiri sendiri
dan memiliki makna. Yang selanjutnya, arkais merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu atau berciri kuno dan sudah tidak lazim lagi dipakai. Kata arkais ini adalah maknanya kata-kata yang lazim digunakan pada masa lampau yang memiliki makna atau bentuk sesuai dengan konteks pada saat itu dan sudah jarang atau tidak pernah digunakan pada masa sekarang. Ada contoh-contoh kata arkais yang digunakan pada masa lalu ya. Ada kata mahligai, ditoreh, cembul, inang, upeti, selit, kemudian ada bejana dengan arti yang sudah saya tuliskan di situ, bisa kalian baca sendiri ya. Ya, silahkan kalian baca cepat. Baik, berikutnya. Dua perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Kita masuk ke peta konsep yang kedua. Hikayat merupakan bentuk sastra tradisional yang memiliki ciri khas yang unik. Begitu pula dengan cerpen, sebagai sastra modern yang memiliki cirinya tersendiri. Nilai-nilai dalam cerpen meliputi banyak bidang kehidupan manusia. Nilai dalam cerpen adalah sesuatu yang dapat diambil atau dipetik dari cerpen yang bersifat edukatif, menambah pengetahuan, memberikan hiburan, atau yang dapat memanusiakan manusia sehingga berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. Ada nilai moral, nilai sosial atau kemasyarakatan, nilai religius atau keagamaan, nilai pendidikan atau edukasi, nilai estetis atau keindahan, ada nilai etika, nilai politis, nilai budaya atau adat istiadat ya. Kemudian ada nilai kemanusiaan. Ya, silahkan kalian baca sendiri secara cepat makna dari setiap nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ya, sudah ya. Kalian bisa memahaminya ya. Jadi di situ sudah saya tunjukkan pula ada kata kuncinya dalam bentuk garis miring setelah kata nilai. Contoh ada nilai sosial, garis miringnya kemasyarakatan atau kemanusiaan bisa di situ ya. Nilai-nilai ini ada yang bersifat ideologis, politis, ekonomi, sosiologis, budaya, edukatif, humoris, dan sebagainya. Sedangkan nilai-nilai pada hikayat itu terdiri atas ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai budaya. Bisa kalian baca kembali untuk nilai-nilai yang terdapat pada hikayat secara mandiri. Silahkan. Iya, sudah ya. Saya lanjutkan. Di sini bisa saya simpulkan di mana hikayat merupakan bentuk sastra tradisional yang memiliki ciri khas yang unik. Begitu pula dengan cerpen sebagai sastra modern yang memiliki cirinya tersendiri.
Pada hikayat, nilai agama dan pendidikan paling menonjol, sedangkan nilai lebih beragam, misalnya sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Ya, itulah kesimpulan untuk materi yang saya informasikan pada pertemuan kali ini. Demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita hikayat, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir, kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang, ya. Bisa dibuka lagi video dari saya dari awal sampai akhir agar paham seutuhnya, ya. Baiklah siswa dan siswiku kelas 10 TKJ 1 sampai 7 SMK HKTI 2 Purwareja Kelampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita hikayat, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Ada pepatah bijak yang dimana di situ kalimatnya berbunyi seperti ini: jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu. Semoga kata bijak ini, kata-kata bijak ini bisa menjadi bahan renungan buat kalian dan sebagai bahan perbaikan diri ataupun introspeksi diri buat kalian semuanya agar lebih baik lagi. Mungkin itu saja informasi penjelasan materi dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila masih ada kekurangan penjelasan dari saya mohon maaf. Mungkin itu saja, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.